Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembiayaan dengan akad salam. Akad salam ini merupakan salah satu akad ataupun transaksi jual beli dengan sistem pemesanan ya. Salam merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di dalam salam ini merupakan jual beli terkait pemesanan terhadap suatu barang di mana pembayarannya dilakukan di awal. Si pembeli tersebut harus langsung membayarnya di awal ataupun di muka kepada si penjual. Di dalam jual beli dengan menggunakan akad salam, penjual akan memenuhi pesanan barang sesuai dengan permintaan si pembeli. Nah, sedangkan objek ataupun barang salam bisa untuk barang apa saja. Artinya tidak ada batasan di sini ya. Apakah barang itu harus diproduksi dulu ataupun barang itu tidak harus diproduksi dulu. Itu bisa menggunakan akad salam. Yang intinya pembayarannya harus dilakukan di awal akad ataupun si pembeli harus membayar kepada si penjual di awal akad ataupun di muka. Adapun rukun yang di dalam salam yang pertama adanya pelaku akad, yaitu adanya pembeli dan adanya penjual. Itu pasti karena di dalam jual beli ya pasti harus ada pembeli dan adanya penjual. Nah, yang kedua itu objek akad, adanya barang dan adanya harga. Itu juga sudah pasti karena ketika transaksi jual beli pasti ada barang yang diperjualbelikan dan juga pasti ada harga yang harus dibayarkan. Yang rukun salam yang terakhir yaitu adanya ijab kabul, yaitu serah terima barang. Adapun skema salam yaitu ini merupakan skema dasar salam ya. Nah, skema dasar salam ini umumnya digunakan di dalam kehidupan sehari-hari untuk all shop. Akan tetapi ketika all shopnya barang itu sudah ada di penjual. Penjual tidak harus memesannya lagi ya. Ini untuk skema dasarnya. Sedangkan ketika si penjual harus memesannya lagi, itu akan ada di dalam skema salam paralel. Nah, kita anggap saja contoh di sini untuk beli HP ya. Nah, si pembeli memesan HP kepada si penjual. Nah, pesanan HP dengan spesifikasi yang jelas. Misal seperti merek HP, RAM-nya berapa, internetnya berapa, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke warnanya juga harus diutarakan. Kemudian akan adanya negosiasi dan akad salam antara si penjual dan si pembeli. Ketika si penjual sudah menyetujui dan si pembeli juga sudah sepakat, maka si pembeli harus langsung membayarnya kepada si penjual. Walaupun barang itu belum sampai kepada si pembeli, akan tetapi si pembeli wajib membayarnya di muka. Nah, kemudian ketika barang itu tidak harus diproduksi terlebih dahulu, maka si penjual langsung akan mengirimnya kepada si pembeli. Sedangkan apabila barang itu harus diproduksi terlebih dahulu, maka si penjual akan memproduksi barangnya juga dulu, baru ketika sudah ada hasil daripada produksi, barulah si penjual mengirimnya kepada si pembeli. Lantas, apakah skema dasar seperti ini juga yang diterapkan dalam perbankan konvensional? Tentunya tidak. Aplikasi akad salam dalam perbankan syariah yaitu saya ralat. Yang di sini maksud saya tadi, apakah skema dasar ini yang digunakan di dalam perbankan syariah? Tentunya tidak. Aplikasi akad salam dalam perbankan syariah yaitu menggunakan skema salam paralel. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pemesanan terhadap suatu barang, pastinya bank syariah tersebut tidak memiliki barangnya, dan bank syariah juga harus memesannya terlebih dahulu kepada pihak lain. Itulah yang dinamakan dengan skema salam paralel. Alurnya seperti ini ya. Ini tetap kita anggap saja pembelian HP. Nah, nasabah satu ini ingin
mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk pemesanan HP. Nah, untuk pemesanan HP ya, pemesanan HP dengan spesifikasi yang jelas. Ketika bank syariah menyetujuinya, maka step 1A di sini adanya negosiasi dan akad. Nah, ketika negosiasi dan akad sudah selesai, tidak langsung ke bayar ya. Nah, bank syariah juga akan memesan barangnya kepada produsennya. Kalau memang yang dibeli HP, maka bank syariah akan membelinya ataupun memesannya kepada konter misalnya ataupun kepada supplier. Nah, itu ketika contohnya barangnya sudah ada, tidak perlu diproduksi. Ketika barangnya harus diproduksi, misalnya seperti padi ataupun beras, maka bank syariah akan memesannya kepada petani dan harus menunggu hasil daripada tani tersebut. Ketika step 1B sudah selesai, kemudian step 2A di sini, nasabah pertama tadi yaitu nasabah pembiayaan harus membayarnya di muka secara full kepada bank syariah. Nah, kemudian bank syariah juga akan membayarnya kepada suppliernya. Ketika contohnya barang harus diproduksi yaitu padi ataupun beras, maka bank syariah harus membayarnya kepada petani. Tapi kalau contohnya barangnya tidak harus diproduksi seperti HP, maka bank syariah akan membeli ataupun memesan HP tersebut kepada konter ataupun supplier. Tidak harus menunggu produksinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada keterangan ya, barang ataupun hasil produksi. Artinya tidak mesti barang tersebut diproduksi terlebih dahulu. Barang yang tidak harus diproduksi pun bisa dilakukan dengan akad salam. Nah, kemudian di dalam step 3A di sini, ketika contohnya HP, ketika bank syariah sudah membeli HP-nya, memesan HP-nya kepada supplier, kemudian supplier di sini akan mengirim barangnya kepada si nasabah pembiayaan, nasabah 1. Maka supplier mengirim HP kepada nasabah yang pertama. Akan tapi ketika kasusnya yang dipesan oleh nasabah pertama di sini yaitu padi ataupun beras, maka ketika sudah selesai panen, maka pada saat itu juga supplier ini ataupun nasabah yang kedua mengirim barang kepada si nasabah yang pertama. Nah, kemudian di step 3A, ketika barang yang dipesan itu umumnya ketika barang-barang yang sangat berharga ataupun harganya mahal, ya seperti misalnya pembelian rumah misalnya, rumahnya sudah ada ya, tidak harus diproduksi misalnya. Nah, supplier di sini akan mengirimkan dokumen ke bank syariah. Nah, dokumen di sini dokumen apa? Apakah dokumen barang ataupun bukan? Kalau dokumen barang, itu supplier akan langsung mengirimnya kepada si nasabah pertama, karena nasabah pertama sudah membayarnya kepada bank syariah. Nah, maksud dokumen di sini yaitu bukti-bukti terkait jual beli seperti nota biaya administrasi dan lain sebagainya. Inilah makna dokumen antara bank syariah dengan supplier. Nah, kesimpulannya, di dalam akad salam, yaitu salah satu transaksi jual beli pesanan di mana barangnya tidak harus diproduksi terlebih dahulu. Barang yang sudah diproduksi pun bisa dilakukan dengan akad salam. Dan juga kesimpulan lainnya, aplikasi akad salam dalam perbankan syariah adalah skema salam paralel, di mana ketika ada nasabah pembiayaan memesan barang terhadap bank syariah, maka bank syariah akan memesannya lagi kepada pihak lain ataupun supplier. Untuk pembahasan-pembahasan lain akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.